Apa yang ingin sampaikan ya? Sampaikan nama. Iya, sudah. Nah. Laporkan ke polisi dia. Laporkan ke polisi dia. Laporkan ke polisi. Umar apa kayak itu? Umar tuh. Keluarga. Siap. Langsung. Langsung. Ya. Langsung. Ya. Kita. Sabar. Dari depan ada sudah korban sudah kami angkat terus kami bawa langsung ke rumah sakit. Cepat kejadiannya waktu yang sendiri kita kurang tahu Kada tahu lah pesawatnya lah. Posisi lagi di rumah posisinya. Yang menyewa itu adiknya kan? Adiknya itu kan masih di rumah sakit juga. Korban itu orang warga sini ya? Warga sama warga. Siapa namanya? Yang korban Taufik. Kalau yang pelaku ada dari itu sama orang sini juga atau apa? Kalau pelakunya kan kayaknya orang sini juga, katanya kan sini juga katanya. Kita kan kadang melihat juga dawan, kita mengadakan lawan. Kalau yang Rian lihat tadi itu kayak apa kondisi korban? Korban sih ya meninggal, banyak anak kena luka ada sini kan belakang kepala, banyak lukanya. Banyak lukanya. Sama apa aja parang apa? Tombak aja. Dia tombak lah. Ada. Tadi waktu kan ngantar korban ini meninggalnya di rumah sakit. Di rumah sakit habisnya. Berarti sempat dirawat siapa? Sawat mungkin sawat dirawat. Kita kan nanti mama bawa ke mobil aja tadi ngantar di motor aja kan. Berapa orang korban satu aja? Empat saudara. Ada yang korbannya, yang luka-lukanya berapa orang? Keempatnya luka semua. Satu meninggal. Siapa namanya yang jadi korban? Yang satu kan yang meninggal kan Taufik. Siar. Siapa? Siar. Samsul Bahri, Samsul. Sama Dedet. Berarti pelakunya belum tahu sih. Pelakunya belum tahu. Nah ini masih dicari lagi. Astagfirullahaladzim. 02 Babinsa Sungai Jingah nih. Kalau biasanya kan mau adanya cakap melonakkan membawa pemangkungan, aku membawa apa-apa, membawa senjata. Jadi yang bertiga, yang berempat ini menanggapi sangat nah turun kampungnya tidak ada apa-apa, dikira bakal biasa aja. Itu yang mendatangi turuninya berempat ada ading. Ada mengerti rasanya dia mau tadi. Lalu aku garing, aku baheraan. Jakanya ngaleng ngesakan jadi aku nih turun naik. Aku nyoba turun tang pangjong itu anu hadi turun hitang begawe. Ada tetangga harus ya. Semalam kan ada beguringan lah. Ada beguringan aku. Anak dua ikungan mencari anak aku sampai mengiau bulik dek diuang bulik. Malam aku mencari nasi kungan nih. Soalnya di banyu. Kasih bulik, ya aku bulik deh, kasih bulik, ya aku bisa mencari uang seberitaan. Ditemukannya aja Ibu. Yang mana ya? Yang hanyar tadi. Ini tadi hanyar aja. Hanyar aja mapanan tadi. Hanyar aja tadi. Aku nang bersahkan guru tadi, cari di banyu aja. Lalu aku mencari kasih aku pencak pang tadi di banyu, aku kasih di banyu. Sekarang aku semua ke langgar tadi. Niki luang kecil aja bantai. Astagfirullahaladzim, ya Allah berdua anakku, ayo ini nggak ada apa ada. Berlima berdua nang nggak berdua, bertiga tuh. Dan sehat aja nggak bertiga pulang. Terjadinya tindak pidana pada Sabtu 7 Oktober 2023 kurang lebih sekitar jam 23.00 ya. Jadi telah terjadi tindak pidana ya yang mengakibatkan meninggalnya dunia 2 orang ya. Nah, bersama kita lihat di sini kita ada tersangka ya, alhamdulillah dengan izin Allah semua dimudahkan ya, tidak sampai lebih dari 24 jam kita bisa mengamankan bapak dan anak. Di sini kita lihat juga ada barang bukti yang digunakan pada saat kejadian perkelahian tersebut. Baik rekan-rekan, bila ada mau dipertanyakan. Kronologisnya kan
Baik, kronologisnya ya pada saat malam itu berawal dari miras, ya. Dari miras, ya, akhirnya tersinggungan, terjadi perkelahian, ya, ya di situ perkelahian sangat cepat, kejadian cepat, jadi pada saat perkelahian, ya, ada satu korban di malam hari, yaitu sudah meninggal dunia, ya, pada saat kejadian, dan besok paginya ditemukan lagi kurang lebih jam 8.15 apa, ya kurang lebih itu satu korban MD lagi ditemukan di tempat kejadian yang sama, ya, di sungai, ya, dekat situ ditemukan kembali. Ya, jadi awal mulanya minum, cekcok, ya, terjadi keributan itu, ya, terus dari tersangka menggunakan balok ulin, ya, melukai salah satu korban, ya, di kepala, dan dua korban MD itu dilukai menggunakan senjata tajam tombak, ya. Dari korban pertama itu ada 4 tusukan di punggung dan 1 tusukan di bagian kepala, ya. Untuk korban MD kedua itu mengalami tusukan di bagian dada sebelah bawah kiri sama luka di bagian kepala, ya. Dan itu ditemukannya yang hari Minggu pagi, ya. Jadi itu merupakan satu rangkaian kejadian, ya. Jadi bukan kasus yang berbeda, memang satu rangkaian kejadian pada malam tersebut. Dan selain miras dan ketersinggungan, sebenarnya motif apa sih yang memicu adanya ketersinggungan itu? Iya, motifnya itu karena memang minum tadi, ya. Awalnya dari minum-minuman, ya. Mungkin rekan-rekan tahu pasti kalau sudah minum tidak kontrol, ya, akhirnya ada ketersinggungan, ya. Tersinggung, ditegur, ya, karena masalah minum, akhirnya berujung pada keributan, ya. Jadi perkelahian mengakibatkan meninggal dunia. Ini dari para pelaku. Oh, ya, jadi pas perkelahian, jadi para korban mendatangi, ya, cuman pada saat itu kan memang kita proses masih dalam pemeriksaan saksi juga, ya kan. Cuman pada saat itu memang datang beberapa korban ke sana, ya, mungkin itu mau melerai atau seperti apa, ya, karena kita masih mengumpulkan saksi, ya. Jadi datang ke situ, cuman ya karena bapak dan anak ini ya sudah juga ada banyak pengaruh alkohol, ya, jadi mungkin agak kalap, akhirnya menghunuskan tombak tersebut, ya, akhirnya mengenai para korban, ya, mengakibatkan meninggal dunia. Para korban itu bawa senjata tajam atau tumpul? Dari itu kemarin pada saat kejadian datang menggunakan pakai tangan kosong atau kayu, ya, kalau kita lihat video itu, ya, pakai kayu. Cuman karena dari pihak tersangka menggunakan tombak, akhirnya melukai, ya. Tapi ini semua masih ada proses penyelidikan, ya. Nanti ada perkembangan terkait masalah kasus ini, nanti kita akan sampaikan lagi pada rekan-rekan, ya. Yang pegang tombak atau yang ini siapa? Bapak atau anak? Bapak, ya, Bapak yang bapak. Ya. Itu sampai ke luka siapa yang mau? Nah, nanti itu masih proses penyelidikan, ya, makanya kita sebenarnya terlalu cepat untuk melakukan konferensi pers, ya. Dalam artian memang saya sampaikan ke kawan-kawan kan, memang ini masih proses penyelidikan, ya. Nanti ke depannya apabila ada perkembangan pasti nanti kita akan sampaikan, ya, kalau ada perubahan. Makanya saya minta, ini kan karena pers juga dari utara, nanti kalau ada pembetulan kita revisi ulang, ya. Jadi kita ini kan. Dan terlepas dari nanti ada dari keluarga meminta, kan situ sering ada pesta, sering lah patroli atau apa jam-jam rawan, apalagi malam hari pekan. Mungkin dari posisi itu bagaimana? Baik, terkait masalah kejadian miras ini memang salah satu penyakit masyarakat, ya. Memang penyakit masyarakat itu menggunakan minuman keras, tapi tetap memang wilayah utara ini penduduknya ada yang daerah pinggiran,
yang mungkin memang kalau kita patroli juga harus menggunakan sepeda motor agak ke dalam ya. Kalau yang mungkin memang kerumunan orang biasa di pinggir jalan atau jalan besar juga yang memang biasa kita jadikan titik-titik rawan ya, yang memang sudah menjadi daerah titik rawan, kita sering melakukan patroli ya, dan juga mendapat laporan keluhan masyarakat ya, sering terjadinya itu pasti kita patroli dan kita laporkan juga kepada pimpinan kita Bapak Kapolresta ya. Namun untuk kejadian ini tidak terprediksi ya, karena memang belum pernah ada laporan terkait masalah keributan atau minuman keras. Pasal yang kita arahkan kepada para tersangka yaitu pasal 340, junto 55, 338, junto 170 ayat 2 ketiga ya, kepidana ancaman maksimal 20 tahun penjara. Untuk ABH ya tetap kita ini kan untuk pasal 170 keterlibatannya pemikulan ya, tapi nanti kita tetap melalui prosedurnya kita minta keterangan ahli saksi ya, nanti tetap semua akan kita proses keterlibatan.